Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi di vlog saya Khairul Azam Al-Farizi. Dan sekarang di belakang saya ini adalah Maqbarah Syuhada Badar, di mana di sini terjadi peperangan pertama kali antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, kita alhamdulillah sudah sampai di lokasi perang Badar, di mana peta pertempuran ini pasukan Rasulullah SAW dari arah sana, dari arah timur, dan pasukan orang-orang kafir Quraisy itu dari arah barat. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu dimulainya pertempuran, maka panah-panah yang dilemparkan oleh pasukan muslim itu tidak kelihatan karena mereka silau dengan sinar matahari seperti itu. Coba kita lihat dulu sebentar, naik ke atas teman-teman. Ya, insya Allah. Jadi ini bukanlah asli. Kalau yang ini bukan asli pemakaman Syuhada Badar. Pemakaman Syuhada Badar ada di sebelah sana, agak-agak ke sana jauh. Yang di sini pemakaman umum bagi penduduk. Di sini kita tidak tahu tempatnya ya. Yang jelas ini pemakaman bagi kaum muslimin yang syahid di perang Badar. Cuma kan di sini juga banyak korban jiwa daripada orang-orang kafir Quraisy. Dan kabarnya ini tidak disatukan kuburannya. Kuburannya tidak disatukan. Akhirnya kita sampai juga di tempat ini. Tempat di mana pada tanggal 17 Ramadan, saat itu ketika pasukan Rasulullah sedang berpuasa, tanggal 17 Ramadan, Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya melakukan pertempuran atau perang Badar Al-Kubro yang kita kenal dengan perang Badar Al-Kubro, di mana perang ini terjadi antara kaum muslimin pada tanggal 17 Ramadan. Dan di sini teman-teman, saya ingin mengisahkan satu sisi lain daripada pertempuran tersebut, di mana di sini ada satu kisah yang disebut dengan pahlawannya Rasulullah dalam perang Badar itu adalah Sayyidina Hamzah. Dan di sini di perang Badar ini yang menjadi aktor bintang utama kalau di film-film itu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dimana ketika Sayyidina Hamzah ini berperang, banyak orang-orang yang tidak bisa menundukkan ini Sayyidina Hamzah, sang singa Allah dan singa Rasulullah SAW. Ketika orang-orang kafir Quraisy, diceritakan ketika orang-orang kafir Quraisy ini pulang ke kota Makkah, ternyata orang-orang di sana saling bertanya tentang keadaan perang Badar. Di situ Abu Lahab bertanya kepada orang-orang yang sedang hadir di majelis tersebut. Bertanya, siapa kira-kira orang yang paling merepotkan kalian dalam perang Badar? Salah satu di antara mereka menjawab, orang yang meletakkan burung elang di dadanya. Siapa dia? Ternyata adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, tentunya Abu Lahab pun kenal siapa dia. Dia adalah saudaranya sendiri, saudara daripada Abu Lahab, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Makanya Sayyidina Hamzah ini teman-teman, ketika perang di berikutnya, di perang Uhud 1 tahun berselang, karena perang Uhud itu kan terjadi akibat sakit hati kaum musyrikin ketika kalah dalam pertempuran ini. Jumlahnya tidak sebanding 313 orang melawan 1000 orang, sehingga mereka sakit hati nih. Pasukan 313 melawan 1000 orang kok bisa kalah. Akhirnya mereka setelah perang ini selesai langsung mengumpulkan pasukan, mengumpulkan dana, dan hingga akhirnya pada perang berikutnya, yaitu pada tahun ketiga Hijriah, mereka membalaskan dendam. Yang paling diincar itu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan ada pembunuh bayaran khusus yang bernama Wahsy yang ditugaskan hanya untuk menargetkan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka sahabat-sahabat sekalian, yang perlu kita tahu bahwa disinilah tempat pertama kali kaum muslimin mengibarkan panji Rasulullah SAW, di mana panji tersebut ketika di zaman Rasulullah dipertahankan. Bahkan salah satu sahabat itu sampai putus tangannya untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di zaman sekarang kalimat tersebut dijadikan simbol sebagai muslim radikal, teroris, dan lain-lain. Maka teman-teman sekalian, kalau kita ingin menghargai jasa-jasa para sahabat-sahabat Rasulullah, hargailah kalimat atau bendera tauhid tersebut. Karena bukan dari bendera itu yang menjadikan dia mulia, akan tetapi dari tulisan, dari isi kain tersebut. Apa tulisannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
selayaknya sebuah kertas. Kalau kertas itu putih, bisa kita injak-injak, bisa kita robek, bisa kita buang ke tempat sampah, bisa kita buang ke toilet dan tempat-tempat kotor lainnya. Tapi ketika sudah termaktub, tertulis di situ kalimat mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka disitulah kita harus menjaga, merawat dan mengamankan kalimat tersebut. Lebih-lebih ketika ada bendera bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita jangan sampai anti terhadap bendera ini, karena itu memang sudah framing, karena memang itu sudah doktrin daripada orang-orang kafir Quraisy agar kita benci kepada panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian laporan kami dari Badar, semoga bermanfaat. Jangan lupa mampir juga ke channel teman-teman kami. Di sini ada Ustadz Maman Al-Hafiz dan juga ada Ustadz Muhsin Khairi Zahrani, Muhsin Zahrani channelnya. Jadi silakan teman-teman yang ingin mampir juga untuk berita-berita terbaru, kabar dari kota Makkah dan Madinah, mobil khusus tentang ibadah haji dan ibadah umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تجلى